Kasus ini kan sudah naik ya ke penyidikan. LM akan dipanggil. Nah, persoalan panggil sebagai apa itu kewenangan penyidik nantinya. Iya, kami dari tim kuasa hukum LM sudah mendaftarkan gugatan ya di Pengadilan Negeri Bandung. Ridwan Kamil pada tanggal 25 kemarin menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri untuk kedua kalinya sebagai saksi pelapor atas laporan yang dibuatnya. Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana atau LM terkait dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Pemeriksaan kedua Ridwan Kamil secara intens juga dibarengi dengan status terlapor Lisa Mariana yang status hukumnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setidaknya, hal itu diterangkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar. Untuk Pak RK benar itu menjalani pemeriksaan kedua hari Jumat yang lalu. Itu mulai sore sampai malam. Kasus ini kan sudah naik ya ke penyidikan. Kemarin tanggal 28 April 2025 kami menerima surat SP2HP dari Bareskrim Mabes Polri yang intinya di dalam surat tersebut sudah ada status peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri artinya apa? Bahwa kasus ini sudah pro justisia dan ada upaya paksa ke depan nantinya. Kemarin itu kan kalau kemarin itu lebih mendalam terkait dengan perkara yang sedang berlangsung, tetapi sekali lagi secara substantif saya tidak bisa menyampaikan dalam ke media karena itu adalah konsumsi dari penyidik Bareskrim. Nah, biarlah itu bergulir apa adanya, tetapi sekali lagi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil ya memenuhi panggilan sebagai saksi pelapor tentunya, dan itu sudah dijalankan kemarin. Pemeriksaan Ridwan Kamil juga akan diikuti pemeriksaan terlapor, dalam hal ini adalah Lisa Mariana. Bahkan menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, upaya paksa akan dilakukan pihak penyidik jika Lisa enggan datang pada saat pemeriksaan. Sementara kuasa hukum Lisa Mariana menyebut jika pihaknya belum mendapat undangan dari penyidik Bareskrim Polri. Jikapun undangan nantinya diterima, pihaknya siap untuk menjalani pemeriksaan dan tidak perlu ada yang ditakuti. Setelah itu baru dipanggil LM nantinya. Kapan dipanggil? Biar Bareskrim yang akan menjelaskan, akan memanggil. Kami tidak berkompeten untuk itu. Tapi tunggu aja, saatnya ada nanti. Pasti Bareskrim juga memerintahkan untuk tes DNA. Itu akhir dari sebuah cerita. Untuk pemanggilan dari Mabes Polri, sampai saat ini kami belum menerima panggilan ya. Jadi kami masih menunggu pemanggilan dari Mabes Polri. Untuk prosesnya ya biarkan berjalan pidananya, biarkan penyidik melakukan tugasnya dengan baik. Untuk proses hukum ini, kita menghormati proses hukum, baik dari sudah dilakukannya pemeriksaan untuk para pihak ya. Ya kami hanya menunggu aja sejauh ini. LM akan dipanggil. Nah, persoalan panggil sebagai apa itu kewenangan penyidik nantinya. Kami tidak bisa menyampaikan dalam forum ke media. Khawatir nggak ada kekhawatiran, nggak ada, dijalanin aja. Semengalirnya aja betul gitu ya. Nah, kalau panggilan secara resmi ya nanti tunggu aja dari pihak Bareskrim karena pasti dipanggil karena kan ini kan sudah naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan namanya udah pro justisia. Artinya ada upaya paksa. Siapapun yang dipanggil ke depan yaitu harus hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Bagaimana kalau tidak hadir? Ya itu nanti penyidik yang akan melakukan tugasnya gitu.
Ya, kami siap untuk menghadapi pemanggilan dari Mabes Polri. Yang pasti kita menghormati proses hukum dari pihak Lisanya langsung aja. Dia juga menunggu ya untuk dipanggil dan kami bersikap kooperatif ya. Kita menghormati ya proses dari laporan pidana yang diajukan oleh Bapak RK. Sementara itu, Lisa Mariana baru saja melayangkan gugatan secara perdata terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung dengan klasifikasi gugatan melawan hukum. Gugatan Lisa bahkan sudah terdaftar di PN Bandung sejak 5 Mei 2025. Nantinya sidang perdana dijadwalkan pada 19 Mei 2025. Sementara kuasa hukum Ridwan Kamil saat dihubungi terpisah mengaku belum mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung. Lantas apa tanggapan pihak Ridwan Kamil usai resmi digugat secara perdata oleh Lisa Mariana? Iya, kami dari tim kuasa hukum LM sudah mendaftarkan gugatan ya di Pengadilan Negeri Bandung. Dari teman-teman media juga sudah banyak yang tahu ya. Sudah bisa dicek juga di SIPP website Pengadilan Negeri ya. Pengadilan Negeri Bandung itu sudah kelihatan dan humasnya Pengadilan Negeri Bandung juga sudah memberikan klarifikasi ya bahwa benar kami sudah mendaftarkan gugatan ya secara perdata terhadap Bapak RK. Kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu-dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapin apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Kalau misalnya ada panggilan resmi ke Pak Ridwan Kamil, berarti itu benar. Seandainya ada panggilan resmi ya. Nggak bisa, harus ada uraiannya. Itu kan PMH itu kan hanya umumnya. Di dalam bagian akhir gugatan pasti ada satu meminta apa meminta anak diakui. Jadi ada dua versi hakim. Kalau secara logika hukum yang pas, harus ada bukti DNA bahwa memang darah anak sama dengan darah bapaknya, lakinya. Ini kan belum ada. Jadi kalau hakimnya konservatif, yaitu gugatan akan gagal. Tapi ada juga contoh kasus, hakim waktu itu mengabulkan hanya dari kesaksian orang-orang, sama dari bukti-bukti chat, ya. Jadi kita nggak tahu nanti hakimnya mengandung prinsip yang mana dan bukti apa. Saya nggak tahu apakah nanti Lisa akan menceritakan yang dia sebut di infotainment. Tidak ada kata perselingkuhan dalam undang-undang perkawinan maupun dalam hukum kompilasi Islam. Adanya adalah berzina. Saya nggak tahu apakah di gugatan itu ada namanya permohonan provisi. Permohonan provisi adalah hakim memerintahkan sebelum perkara selesai, misalnya permohonan provisi untuk melakukan tes DNA. Saya nggak tahu apakah ada. Kayaknya sih ada. Saya nggak tahu. Karena si lawyernya itu karena ponorogo kan suka tanya-tanya gua gitu kan. Terus kalau itu dilakukan, ya mungkin. Cuma secara perdata, tidak ada sanksi kalau melanggar hukum perdata. Itulah kelemahan hukum Indonesia. Nggak ada contempt of court. Makanya kemarin saya bilang sama ponokannya, kalau you mau permohonan provisi DNA, harus ada sanksi, misalnya 2 miliar sehari kalau nggak mau tes DNA. Secara pidana nggak bisa dibuktikan, nggak bisa polisi mencampuri karena ini hubungan mau sama mau, ya kan? Kira-kira begitu. Saya kira itu
secara prosedur hukum normatif ya iya. Karena nggak ada lagi, nggak bisa apa-apa dia. Laporan pidana nggak ada. Orang mau enak sama enak. Konflik panas yang menyeret Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana tidak lepas dari adanya permintaan tes DNA untuk mengetahui benarkah Ridwan Kamil ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa atau bukan. Terkait tes DNA tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil menyinggung jika akhir dari perseteruannya dengan Lisa ialah tes DNA. Dan sangat mungkin tes DNA dilakukan dalam waktu dekat jika mendapat perintah dari penyidik Bareskrim Polri. Dan tidak itu saja, pihak Ridwan Kamil sama sekali tidak menghindar atau takut akan tes DNA. Sebaliknya, justru ia siap karena hanya dengan tes DNA, kebenaran akan terungkap. Dan berikut tanggapan kedua belah pihak mengenai tes DNA. Jadi gini, terkait dengan tes DNA, sekali lagi beberapa kali statement kami kan menyampaikan bahwa tes DNA itu perintah penyidik. Kalau penyidik meminta kepada Pak Ridwan Kamil, tentunya sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil siap. Termasuk juga yang kami dengar, Revalino sendiri itu juga siap tes DNA. Jadi nggak ada masalah. Dan tentu kami harapkan juga LM, karena yang dites DNA kan bukan LM-nya, tetapi anaknya. Nah tentunya seizin daripada LM, karena kan anak di bawah umur. Nah itu pasti prosesnya akan berlangsung di Bareskrim nantinya. Jadi tidak terlalu lama lah, kita tunggu aja nanti. Ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja tuh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM, anaknya kan begitu. Nah penyidik kan akan melakukan perintah, melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah menurut kami, ya sekali lagi kami hormatin. Tapi menurut kami prematur juga lah. Kenapa ya, tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Bareskrim. Silakan tes DNA, ayo mana anaknya. Pak Ridwan Kamil mana, ayo tes DNA. Revalino mana, tes DNA. Nah begitu ada hasilnya, apalagi yang mau digugat secara perdata. Tes DNA, ya itu nanti upaya hukumnya itu, gitu ya. Berarti itu salah satu dalam isi gugatan itu. Nanti ya, itu nanti. Maksudnya biar kuasa hukum aku yang ngomong. Tes DNA itu dilakukan kan harus ada perintah dari pengadilan ataupun atas permintaan ataupun upaya yang dilakukan penyidik nantinya gitu loh. Nah selama ini kan kita juga dalam hal berproses mulai dari awal ini kan dari kita somasi, kita kan menginginkan ini kita selesaikan dengan musyawarah, dengan duduk bersama kan. Ya mungkin itu aja. Ya, tapi kalau memang dari pihak RK-nya keberatan atas itu dan melaporkan klien kami dan harus melalui proses hukum, ya secara mental kesiapan klien kami ya sangat siap. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.